Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Tolong dipimpin Mas Ibrahim. Ya, baik teman-teman, marilah kita sama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, Bu. Terima kasih Mas Ibrahim. Lalu apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Hadir Bu. semua, Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan kita ya. Amin. Ya, Bu. Ibu mulai ya. Jadi hari ini kita akan belajar statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya pada kalian. Ini gambar apa ini? Gedung. Diagram batang. Yang ini ya. Diagram batang. Betul, diagram batang. Kalau yang ini? Diagram lingkaran. lingkaran. Bu. Diagram lingkaran. Kok tahu? Pizza, Bu, pizza. Oh, pizza. Ya bisa juga lingkaran itu. Kok tahu? Pernah Ya, mempelajari ini? Sudah, Bu. Pernah, Bu. Sudah, Bu. Waktu Kapan? SMP, Bu. Waktu SMP. Ya, benar sekali ya. Jadi kita di SMP itu sudah mempelajari penyajian data yang berupa data tunggal yang disajikan terhadap diagram lingkaran dan diagram garis. Kemudian coba Ibu tanya lagi, bagaimana sih kita kalau mau menyajikan banyak data supaya mudah dibaca dan dipahami? Misalnya ada berjuta-juta, beratus-ratus, berpuluh. Dikelompokkan, Bu. Dikelompokkan ke dalam tabel. Tabel, Bu. Ya, bagus. Terima kasih Mas Ibrahim dan Bu Eka. Ya, Bu. Apakah menurut kalian penting mempelajari ini? Yang mana, Bu? Mempelajari penyajian data, misalnya Oh, iya, datanya Bu, dijadikan penting. tabel. Penting Penting, ya? Bu. Penting, Nah, Bu, penting. Mempelajari ini yaitu disebut dengan statistika karena semua butuh statistik. Bahkan terdapat program studi khusus statistika di perguruan tinggi. Jadi nanti kalau mempelajari statistika ini ada manfaatnya. Jadi kalau kalian misalnya sangat berminat terhadap statistika, bisa melanjutkan terhadap jurusan statistika. Lalu siapa lagi? Nah, tidak hanya berhenti di kuliah ya, tapi ada instansi khusus statistik. Namanya kalau punya negara ini Badan Pusat Statistik. Ada yang tahu nggak kira-kira untuk apa ini Badan Pusat Statistik? Untuk sensus penduduk. Untuk sensus penduduk. Pinter. Bagus sekali. Tidak hanya bekerja di instansi pemerintah yang tadi kita sebut dengan Badan Pusat Statistik, tapi ternyata banyak tempat yang bisa kita datangi setelah kita khusus mempelajari statistika. Misalnya di sini, di sebuah perguruan tinggi, lalu ada juga badan kementerian, kemudian ada juga perbankan, dan bahkan di sebuah broadcast TV. Nah, siapa tahu nanti pada akhirnya mau jadi artis nih. Ada yang mau jadi artis? Nanti digosip. Mas Hamidun jadi artis. Iya, Mas Hamidun ya, siap jadi artis ya. Saya rakyat jelata. Untuk itu semua, mari kita belajar bersama dan semoga cita-cita kita bisa tercapai. Amin. Nah, kita
kembali ke pembelajaran yang khusus sekarang ini. Tujuan pembelajarannya apa sih? Setelah melakukan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Terakhir, mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pencacahan dalam tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan benar. Mungkin beberapa kata yang Ibu bacakan tadi, baru ya. Apakah pernah mendengar tabel distribusi frekuensi itu apa? Belum, Bu. Belum. Histogram? Histogram itu tadi yang diagram batang. Baiklah, yuk kita pelajari ya. Semua yang kita tampilkan tadi, gambar-gambar tadi itu namanya penyajian data. Nah, masalahnya kita tadi, alhamdulillah kalian ingat bahwa sebenarnya di SMP kita sudah mempelajari ini, yaitu penyajian data, namun lebih sederhana, yang dibentuk dalam diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kemudian ada pertanyaan baru, bagaimana jika kita memiliki data dalam jumlah banyak, lalu kita ingin mengetahui atau menyimpulkan beberapa hal dari data tersebut, misalnya ingin mengetahui rata-ratanya, ingin mengetahui nilai tengahnya, atau berapa nilai yang sering muncul, atau modus dalam data tersebut. Bahkan ketika kita ingin mengkategorikan data tersebut. Nah, ini tuh masa iya kita akan membuat statistik jajaran dibentuk barisan bilangan kalau datanya berpuluh-puluh atau beratus-ratus. Ini dia yang digunakan Badan Pusat Statistik, namanya tabel distribusi frekuensi atau histogram. Tidak hanya di Badan Pusat Statistik, kita kadang menemuinya di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ke puskesmas, ada data, kemudian ke sekolah, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia ya. Tabel distribusi frekuensi adalah untuk mempermudah menganalisis data dalam jumlah banyak. Namun sebelumnya data tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini ya. Ini adalah situs milik Badan Pusat Statistik yang menampilkan sensus kelompok umur dari 0 dan dikelompokkan lagi menjadi jumlah penduduknya perempuan dan laki-laki. Ini hanya contoh. Nah, tapi kita akan belajar dari yang sederhana, dari yang tidak terlalu banyak, tapi cukup banyak untuk jika kita buat statistik jajaran. Nah, pertama sebelum itu kita harus mengetahui apa sih distribusi frekuensi, bisa dibacakan oleh Bu Asmawati. Ya, Izin Bu. Bu Asma pergi sholat, Bu. Oh, lagi sholat. Kalau iya, silahkan Bu Andianti ya. Iya, Bu. Distribusi frekuensi adalah penyusunan suatu data mulai dari terkecil sampai dengan terbesar yang membagi banyaknya data dalam beberapa kelas. Tabel distribusi frekuensi adalah statistika untuk menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Nah, betul. Jadi di sini ada langsung ada contohnya. Terima kasih ya Bu Andianti sudah membacakan. Bu. Perhatikan baik-baik, di sini ada contoh tabelnya nih. Katanya dibagi ke dalam kelas-kelas. Yang mana sih kelasnya? Ada yang tahu tidak? Udah ada yang baca tidak dengan pembelajaran kita dari buku atau dari mana gitu? Ini kelas. Yang mana yang namanya kelas pada tabel ini? Ini Bu 51 sampai 55. Ya. Terus? Sampai ke bawah. Kolom depan semua, Bu. Nah, ini namanya semua kelas ya. Jadi ada berapa kelas Ya. kalau pada tabel ini ya? 5, Bu. kelas. Bu. 5. 5 kelas ya, pinter. Kemudian kalau yang ini maksudnya nih, membagi nilai, menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas tertentu, kelas-kelas dengan interval tertentu. Ada nggak yang tahu artinya interval? Ada yang tahu? Panjang ini Bu.
Satu kelasnya itu berapa? Gitu, Ya, Bu. benar sekali. Jadi panjangnya itu, panjang kelasnya ini, jaraknya mengelompokkan data ini namanya interval. Interval. Nah, misalnya 51 sampai 55, intervalnya berapa? 6, Bu. Ya, 6. Kok bisa 6 coba? 5. 5, Bu. Ya, 5 ya. Kok bisa 5 coba dibuktikan dengan perhitungan? Ya kan dari 51, 51, 52, 52, 53, 53, 54, 54, 55. Nah, ya, jadi data-data yang kita sebutkan tadi, 5 jarak ini akan dimasukkan ke kelas 1 yaitu 51 sampai 55. Kemudian kelas kedua 56 sampai 60, ini jaraknya sama. Jadi tidak boleh berbeda. Itu yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Per kelas nilai intervalnya sama. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Selanjutnya kita punya histogram. Tolong dibacakan oleh Bu Eka deh. Ya, Bu. Histogram merupakan diagram frekuensi bertangga yang bentuknya batang-batang berimpit. Ya, benar sekali. Histogram adalah yang ini ya, sudah dibacakan. Terima kasih Bu Eka. Dan ini warna-warnanya cantik. Bagaimana nanti mau membuat histogram seperti ini, kita harus tahu nih. Nah, selanjutnya kita punya ukuran pemusatan data. Kalau sudah dijadikan tabel distribusi frekuensi dan histogram, ternyata kita bisa mencari fakta-fakta dari dalamnya, yaitu kalau kita pernah mempelajari SMP, namanya ukuran pemusatan data, ada apa aja? Rata-rata, median, dan modus. Rata-rata ini disebut juga mean. Dan median adalah nilai Tengah, tengah dan modus adalah nilai yang sering muncul. Betul, benar sekali. Nah, selanjutnya kalian harus belajar berkelompok. Silakan membentuk kelompok beranggotakan 5 orang dan duduklah berkumpul bersama kelompokmu. Kemudian nanti Ibu berikan LKP dan bacalah petunjuk pelaksanaan proyeknya. Kemudian bekerja samalah dalam menyelesaikan proyek. Nanti Ibu kasih juga bahan bacaan sebagai petunjuk menyelesaikan proyek. Kemudian nanti kalian harus mengumpulkan laporan sebagai tanda bahwa proyeknya telah selesai yang harus ditulis dengan sistematis. Sistematisnya seperti ini ya, silakan dibaca. Ya, sudah dibaca. Semangat, silahkan berdiskusi, menyusun jadwal, dan kita akan lanjutkan proyeknya nanti setelah pertemuan yang akan datang. Sudah disusun jadwalnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Ibu tadi sudah lihat, sudah bagus, sudah aktif untuk saling memberikan pendapat dalam penyusunan jadwal. Namun sayangnya kita tidak bisa selesaikan hari ini karena kalian harus melakukannya di luar jam pelajaran. Jadi nanti ketemu di pertemuan kedua, kalian sudah menyelesaikan proyeknya. Nanti Ibu monitoring mana kesulitannya, Ibu bantu nanti begitu ya. Untuk kegiatan hari ini, adakah yang dapat menyimpulkan kita sudah belajar apa aja sih hari ini? Saya, Bu. Ya, terima kasih. Silakan Mas Ibrahim. Menyajikan data berkelompok ke dalam tabel Ya, dan menyajikan. histogram. Ya, benar sekali. Jadi kalau data yang banyak sekali, kita bisa mempermudah cara membaca datanya dengan menyajikan pada tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kita juga bisa mencari apa dari tabel dan histogram tadi? Mencari ukuran pemusatan data, apa aja? Ya, Rata-rata, rata-rata, median, dan modus. Betul sekali. Terima kasih hari ini. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini, sebelum menutup, besoknya kita akan melanjutkan proyek ini ya. Dan semoga apa yang kita pelajari hari ini cukup bermanfaat dan semoga menjadi barokah untuk kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.